Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang bab hawalah, wakalah, ibro. Saya selaku moderator di sini izin untuk memimpin dalam diskusi ini. Untuk pertama yaitu meliputi pengertian dan dasar hukum. Pengertian dan dasar hukum sendiri akan saya jelaskan. Pengertian hawalah. Hawalah secara bahasa itu berpindah. Hawalah terus secara syara itu memindahkan hak utang yang menjadi tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan hutang. Dalam pembahasan hawalah ada beberapa istilah. Yang pertama muhil. Muhil ialah orang yang memindahkan tanggungan hutangnya. Terus muhal alaih, orang yang dibebani tanggungan hutang. Terus muhtal, orang yang memiliki hak piutang. Contohnya nih ya, biar gampang. Taki memiliki hutang kepada Rikza, sedangkan Damar memiliki hutang pada Taki. Kemudian Taki melakukan akad hawalah dengan cara Rikza menagih hutangnya Taki pada Damar, karena Damar memiliki hutang pada Taki. Dasar hukumnya Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Hawalah sudah, terus wakalah. Wakalah secara bahasa yaitu memberikan hak hukum kuasa. Wakalah secara syara, pemasrahan seorang terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa untuk digantikan kepada orang lain agar ia mengerjakan saat orang yang memasrahkan masih hidup. Ini berarti tidak meliputi wasiat ya. Terus dalam wakalah ada beberapa istilah. Yang pertama muwakkal fih, yaitu perkara atau urusan yang sah diwakilkan. Kalau wasiat nggak boleh, dikecualikan di sini. Terus muwakil, orang yang mewakilkan. Wakil, orang yang menjadi wakil. Dasar hukumnya ialah pada surat Al-Kahfi ayat 19. Qalu rabbukum a'lamu bima gak jelas. Pokoknya itu sudah. Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Terus Al-Ibra. Al-Ibra sendiri merupakan bagian dari bab suluh. Terus Ibra secara bahasa itu bersih atau murni. Ibra secara syara yaitu dibayar atau dilunasinya hutang pihak yang berhutang dibayar atau dilunasi. Pihak yang berhutang tidak diwajibkan untuk melunasi hutangnya lagi karena pihak yang memiliki piutang membebaskan dari hutangnya. Dan membebaskannya ini boleh keseluruhan atau sebagian. Dan ibro tidak boleh jika digantungkan dengan waktu. Contohnya yang digantungkan dengan waktu itu jika awal bulan datang maka kamu tidak usah membayar hutang. Begitu, itu tidak boleh. Dalam ibro ada beberapa istilah, yaitu mubri, orang yang mempunyai piutang, mubro, orang yang mempunyai hutang, mubro minhu, hutang. Dasar hukumnya pada surat Al-Baqarah ayat 280. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Terus pembahasannya yaitu meliputi syarat dan rukun.
Syarat dan rukun di sini akan dijelaskan oleh Mas Rizza. Monggo dipersilahkan. Terima kasih Mas Moderator. Di sini saya Muhammad Rizza Muqtada akan menjelaskan mengenai syarat dan rukun hawalah, wakalah, dan al-ibro. Syarat hawalah. Syarat hawalah ini berkaitan dengan muhil, muhal, muhal alaih, dan muhal bih. Syarat muhil atau pemindah hutang. Ia disyaratkan harus dengan dua syarat. Yang pertama yakni berkemampuan untuk melakukan akad atau kontrak. Hal ini hanya dapat dimiliki jika ia berakal dan balik. Yang kedua adalah kerelaan muhil. Kemudian syarat muhal yaitu piutang asal. Ia terdiri dari tiga syarat. Yang pertama yakni ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Maksudnya ia harus berakal dan balik. Yang kedua yakni kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan. Yang ketiga yakni penerimaan penawaran hendaklah berlaku dalam majelis akad. Syarat muhal alaih atau penerima pindah hutang. Yang pertama sama dengan syarat pertama bagi muhil dan muhal, yaitu berakal dan balik. Yang kedua yakni kerelaan. Yang ketiga penerimaan hendaklah dibuat dalam majelis akad. Menurut Abu Hanifah, syarat ketiga ini adalah syarat berakad. Syarat muhalbih atau hutang. Para ulama sekata bahwa hutang yang dipindahkan memenuhi dua syarat. Yang pertama, ia hendaklah hutang yang berlaku pada pemiutang dan pemindah hutang. Sekiranya ia bukan hutang, kedudukan akadnya menjadi perwakilan. Hutang tersebut hendaklah berbentuk hutang lazim. Hutang yang tidak lazim tidak sah dipindahkan, seperti bayaran ganjaran yang mesti dibayar oleh hamba makotob, yaitu hamba yang dibenarkan menebus diri dengan bayaran, karena hutangnya tidak boleh dianggap sebagai hutang lazim. Ringkasnya, setiap hutang yang tidak sah untuk tujuan jaminan, ia tidak sah juga untuk dipindah-pindahkan. Persyaratan yang berkaitan dengan muhalbi. Pertama, ia harus berupa hutang, dan hutang itu merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal. Kedua, hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim, artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan. Selanjutnya yakni rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah hanya ijab, yaitu pernyataan yang melakukan hawalah dari muhil atau pihak pertama dan qabul pernyataan penerima hawalah dari muhal atau pihak kedua kepada muhal alaih atau pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hawalah ada 6, yaitu yang pertama adalah muhil, orang yang berhutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. Yang kedua, muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberi pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan hutang. Yang ketiga yakni muhal alaih, yaitu penerima akad pemindahan hutang. Yang keempat, piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil dalam bentuk objek hukum akad pemindahan hutang. Yang kelima, piutang milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Dan yang keenam yaitu sigot, ijab, dan qabul. Selanjutnya yakni syarat wakalah. Yang pertama yakni syarat-syarat mewakil atau yang mewakilkan. 1.
Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. 2. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya. Selanjutnya yakni syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Yang pertama, cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya. Yang kedua, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Yang ketiga, wakil adalah orang yang diberi amanat. Selanjutnya yakni perkara yang diwakilkan atau objek wakal. Sesuatu yang dapat dijadikan objek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh syara, memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari al-muwakil. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, perdamaian, dan sebagainya. Selanjutnya yakni pernyataan kesepakatan atau ijab qabul. Kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tulisan, dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Kemudian rukun wakalah. Rukun wakalah meliputi 4 hal. Yang pertama yakni orang yang memberi kuasa atau al-muwakil. Yang kedua orang yang diberi kuasa atau al-wakil. Yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan atau at-tawkil. Yang keempat pernyataan kesepakatan, yaitu ijab dan qabul. Kemudian syarat al-ibra. Dalam kaitannya dengan orang yang menggugurkan hak disyaratkan yang pertama, balik, berakal, cerdas, dan tidak berstatus di bawah pengampunan. Yang kedua, memiliki kekuasaan terhadap hak yang akan digugurkan. Yang ketiga, orang yang menggugurkan utangnya itu ridho dan sadar. Kemudian berkaitan dengan orang yang berhutang disyaratkan harus jelas identitasnya. Kemudian dalam hubungannya dengan utang yang digugurkan disyaratkan yang pertama jenis dan jumlahnya jelas. Kemudian yang digugurkan berbentuk uang. Yang selanjutnya yakni uang tersebut ada ketika dilakukan al-ibra. Selanjutnya berkaitan dengan al-ibra disyaratkan lafal yang digunakan bersifat lepas, tidak terkait dengan syarat dan tidak dikaitkan dengan zaman yang akan datang. Lafal yang dipergunakan tersebut tidak bertentangan dengan syarat. Lafal al-ibra dinyatakan setelah utang benar-benar hak orang yang mengucapkannya. Rukun ibra. Adapun rukun daripada al-ibra, jumhur ulama membaginya menjadi 4, yaitu yang pertama orang yang memberi piutang atau kreditur, yang kedua orang yang berutang atau debitur, yang ketiga sigot atau lafal al-ibra atau bisa juga disebut ijab qabulnya itu, yang keempat utang itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Riza. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu meliputi jenis-jenisnya. Tentang jenis-jenis ini akan dijelaskan oleh Mas Taki. Dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih kepada moderator. Jenis dari hawalah yang pertama adalah hawalah dain atau pembinaan hutang. Hawalah dain ini adalah pembinaan hutang kepada orang yang mempunyai hutang kepadanya. Yang kedua itu hawalah hak atau pemindahan hak. Hawalah hak adalah pembinaan di hutang
dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai muhil adalah pemohon hutang, dan dia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain. Sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Kemudian untuk wakalah, yang pertama al-wakalah al-khosoh adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik dan spesifikasinya pun jelas. Seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian al-wakalah al-ammah adalah profesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi, seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Kemudian yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadah dan al-wakalah mutlaqah adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, jualah mobil dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan al-wakalah al-mutlaqah adalah akad wakalah di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Misalnya jual mobil ini tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Jadi terserah kepada yang diwakilkan. Kemudian jenis-jenis dari ibro, yang pertama ibro mutlak, ialah pembebasan hutang secara penuh. Ibro mutlak merupakan ibro yang sejalan dengan Al-Quran. Menurut surat An-Nisa ayat 28, yaitu membebaskan madin yang mengalami kesulitan dari membayar hutang. Kemudian yang kedua yaitu ibro muqayyad, ialah kesepakatan atau pemberi peringatan kepada madin orang ini dalam dua bentuk, yaitu perpanjangan dalam waktu pembayaran seperti angsuran atau cicilan, kemudian pembebasan sebagian pekerjaan seperti pembayaran sebagian dari hutang. Terima kasih Mas Taki. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan dalam perbankan syariah. Sebenarnya ini dijelaskan oleh Mas Damar, tapi Mas Damar sendiri masih tidak mempunyai paketan untuk masuk dalam room Zoom. Jadi di sini akan saya wakilkan. Ya, yang pertama penerapannya itu hawalah, yaitu pada dua hal, faktoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, lalu membayar piutang tersebut, dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, bill discounting. Secara prinsip serupa dengan hawalah, hanya saja dalam bill discounting ini, nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati pada akad hawalah. Terus yang wakalah, dalam pelaksanaan di perbankan syariah, akad wakalah memiliki beberapa bentuk dalam pelayanan jasa perbankan yang dapat terbentuk sebagai berikut. Jadi ada 3 bentuk, yaitu pertama transfer. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad wakalah, di mana prosesnya diwakili dengan adanya permintaan nasabah sebagai al-muwakil terhadap bank yang menjadi wakil untuk melakukan perintah atau permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendebit rekening nasabah jika transfer dari rekening ke rekening. Dan proses terakhir yaitu di mana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Penitipan. Yang kedua, penitipan. Akad pendelegasian pembelian barang terjadi apabila seorang menunjuk orang lain sebagai pengganti dirinya untuk membeli sejumlah barang dengan menyerahkan uang dengan harga penuh sesuai dengan harga barang yang akan dibeli dalam kontrak wadiah. Terus yang ketiga, letter of credit. Letter of credit adalah surat pernyataan akan membayar kepada yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir atau eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad seperti wakalah bil ujrah, qarar, murabahah, salam istisna, mudabarah, hawalah, ijarah. Terus sebenarnya yang ibro itu kami masih belum menemukan. Hanya saja yang kredit ini bisa juga termasuk dalam ibro. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Saya di sini sebagai perwakilan ingin mengucapkan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.